SPDI. Enggak, SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara selamat datang kepada Ustaz Nabi Fahmi SPDI. Dari Surabaya, alhamdulillah dia bisa datang. Mengucapkan salam atas kehadiran ibu-ibu. Saya di sini sebetulnya mewakili dari Madinah. Madinah sebagai ketua dari pengajian ibu-ibu, kebetulan berhalangan di luar kota menghadiri pernikahan adiknya. Jadi ini merupakan pembukaan dari pengajian ibu-ibu yang selama ini sudah libur di bulan Ramadan, cukup lama sekali. Dan alhamdulillah yang waktu itu sempat ditutup, kita mengundang Ustadz dari luar kota juga. Waktu itu sebelum Ramadan kita mengundang Ustadz Ihsan Al-Qadiri dari Lumajang. Tidak terasa sekarang sudah pembukaan lagi. Dan sengaja kita mengundang Ustadz dari luar kota untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu semuanya dalam menghadiri majelis ilmu yang insya Allah setiap hari Ahad kita laksanakan pada sholat asar. Dan kedepannya, jadi takmir masjid ini selalu berkonsultasi dengan Madinah sebagai koordinator pengajian ibu-ibu. Kira-kira kedepannya itu programnya, pengajiannya seperti apa, mendatangkan ustaz siapa saja. Dan insya Allah ke depan tidak ada perubahan. Nanti di minggu pertama ada Ustadz Nadir Wasaeb, di minggu kedua ada istrinya Ustadz Sufrian, dan ketiga dan keempat nanti kita akan pikirkan mungkin di rolling Ustadz yang lain, sehingga tidak ada supaya refreshing ya, tidak menjenuhkan. Mungkin seperti itu. Dan tadi Madinah juga berpesan bahwa insya Allah segera ada program untuk remaja putri, pembekalan untuk materi-materi pernikahan, pre-wedding istilahnya ya. Bagi yang berminat mungkin saudara-saudaranya, tetangga atau siapapun bisa menghubungi Madinah sebagai panitia. Mungkin itu aja Ustaz. Saya persilakan mungkin Ustaz Nabil untuk memberikan materi pengajian hari ini, sore hari ini. Dan mungkin di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Saya kira itu saya cukupkan, dan pesan dari Amir, mohon keikhlasan dari ibu untuk istiqomah bisa menghadiri majelis ilmu ini di setiap hari Ahad sore pada asar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah bersama-sama kita semua bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu kita, untuk menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepada aku harta. Harta atau ilmu? Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu. Bukan Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni mala, ya Allah, tambahkanlah kepada aku harta. Tetapi Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu. Ketika seorang dia bertambah ilmunya, maka bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertambah ketakwaannya, maka bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam urusan dunia, ya, di dalam urusan dunia kita telah diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki kita, urusan makan kita, urusan hal-hal yang lain berkaitan dengan masalah dunia itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang telah membagi kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Allah telah membaginya. Tetapi dalam urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala selalu perintahkan, ya, di dalam Al-Qur'an wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersegera di dalam urusan akhirat. Tetapi dalam urusan dunia, famshu fi manakibiha wa qulu mir rizqi. Ya, berjalanlah kalian di atas muka bumi dan makanlah hasil dari bumi tersebut, dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam urusan dunia kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam urusan akhirat tidak ada jaminan dari Allah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Tetapi kita yang bersegera menuju ampunan Allah, bersegera melaksanakan amal saleh, bersegera untuk menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali mungkin di sini sudah banyak menghafalkan di antara ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ada yang hafal? Akhir surat Al-Baqarah ada yang hafal? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar di antara firman Allah di dalam akhir surah Al-Baqarah. Tetapi banyak di antara kita kurang memahami apa yang telah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Karena Al-Qur'an selalu meninggalkan pesan kepada kita bagi mereka yang mau mentadabburi. Ya, sehingga Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Liyadabbaru, fungsinya untuk ditadaburi, untuk dipahami maknanya. Waliyatadzakkar ulul albab, sehingga orang-orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah SWT mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika turun ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi membacakannya kepada para sahabat, baka bukaan syadidah. Para sahabat menangis. Ya, para sahabat menangis. Bahkan menangisnya mereka melebihi panah yang menusuk di dalam dada-dada mereka. Karena Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Apa saja yang telah kalian tampakkan dari diri kalian berupa kebaikan maupun keburukan, au tukhfu,
atau yang kalian sembunyikan, entah itu dari kebaikan maupun keburukan, yuhasibukum bihillah, semua itu akan dihisab oleh Allah, semua itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Meskipun kebaikan maupun keburukan sebesar biji sawi kecil saja, ataina biha, akan didatangkan oleh Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami yang akan menghisab amalan-amalan mereka. Ayat ini berat bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga mereka takut apabila Allah SWT menghisab amalan-amalan mereka. Meskipun mereka telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka merasakan rasa takutnya mereka kepada Allah tentang amalan-amalan yang akan dihisab pada yaumil hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la nadhlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa di antara kami yang tidak bermaksiat? Siapa di antara kami yang tidak berdosa? Siapa di antara kami yang tidak memiliki kesalahan? Kulluna nukhti. Setiap dari kami pasti pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Katakanlah, ya, qulu sami'na, katakanlah aku telah mendengar perintah Allah maupun larangan Allah. Sami'na wa ata'na, dan aku taat menjalankan perintah maupun menjauhi larangan Allah. Ghufranaka rabbana, ya Allah, aku meminta ampunanmu. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami semua akan dikembalikan. Ya, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama persis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar firman Allah, sami'na, kita mendengar. Wa ata'na, apakah kita menjalankan apa yang ada di dalam perintah Allah? Wa ata'na, kita taat. Tetapi terkadang di dalam puasa kita ada kesalahan-kesalahan. Terkadang ada taksir, kita meremehkan mungkin di dalam urusan-urusan hukum-hukum puasa. Ghufranaka rabbana, ya Allah, berikan ampunan kepada kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau lah kami akan dikembalikan. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakanlah salat. Kita mendengar sami'na wa ata'na, kita menjalankan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang di dalam salat kita mungkin kita banyak berpikir masalah dunia, mungkin kita kurang khusyuk di dalam salat, mungkin kita kurang menjalankan ya rukun dan syarat sah salat. Kita minta kepada Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, "Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Bahwasanya Rasul beriman, amana rasul bima unzila ilaihi, terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an, kemudian sunnah, ya. Dua-duanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya sama, Al-Qur'an dan As-Sunnah sama-sama di dalam syariatnya. Meskipun di dalam pembacaannya berbeda, tetapi syariatnya Al-Qur'an dan As-Sunnah sama. Tidak bisa kita mencukupkan diri kita dengan Al-Qur'an.
Tidak bisa kita mencukupkan diri kita dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Qur'an berjalan bersama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum syai'aini." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal. In amsaka bihima lam tadilla ba'dahuma. Apabila kalian berpegang teguh dengan Qur'annya Allah dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tadilla ba'dahuma. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, dan yang kedua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Sekarang kita tanya, berapa jumlah rukun iman? 6. Di dalam ayat ini ada berapa rukun imannya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berapa jumlah rukun iman? Saya tak punya hadiah, aku hadiahnya. Berapa jumlahnya rukun iman di dalam ayat ini? 3, 4, ada lagi 7. Masya Allah, lebih berarti. Di dalam ayat ini kita beriman bahwa yang rukun iman ada 6. Begitu juga yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jumlah rukun iman ada 6. Ya, kullun amana billah. Yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kitab-kitab Allah, wa kutubihi, wa rasulihi, dan rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Rukun iman yang kelima apa? Takdir Allah wal yaumil akhir. Yang kelima itu yaumil akhir. Dan yang keenam, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Di sini Allah mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kita mendengar itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ketaatan kepada Allah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua atas izin Allah dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal itu semua karena izin Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk ke dalam iman bil qadar. Ya, jadi sami'na wa ata'na itu masuk kepada iman bil qadar. Wa ilaikal masir, ini masuk kepada beriman kepada yaumil akhir. Ya, karena kembalinya kita kepada Allah yaitu terjadi pada hari kiamat. Ya, wal yaumil akhir. Sehingga di dalam ayat ini jelas-jelas ada 6 rukun iman. Ya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan beriman kepada yaumil akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka ini iman. Namanya iman. Kalau kita mau disebut sebagai orang mukmin, kita harus beriman dengan arkanus sittah. 6 rukun iman. Ya, kalau berkurang salah satunya, maka tidak akan pernah sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, amanna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah terbagi menjadi 3 hal, yaitu beriman kepada rububiyah Allah. Di sana tidak ada yang menciptakan. Di sana tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat maupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah. Ya, yang telah menciptakan alam semesta dialah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam iman rububiyah. Kemudian yang kedua, iman uluhiyah. Ya, uluhiyah ini berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan ibadah. Kita berdoa mintanya kepada Allah, kita salat kepada Allah. Ya, kita takutnya kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita istighatsah kepada Allah, kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini uluhiyah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu asma wa sifat.
bahwasanya Allah memiliki 99 sifat dan nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada Allah. Ya, rububiyah, uluhiyah dan juga asma sifat. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah merupakan di antara makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Makhluk yang berakal yang Allah ciptakan yang pertama kali adalah malaikat. Sebelum ada manusia, sebelum ada jin, ya, sebelum ada iblis, maka yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Dari mana Allah menciptakan malaikat? Dari apa Allah menciptakan malaikat? Dari cahaya. Ya, cahaya apa? Min arsyir rahman, nur min arsyir rahman. Yaitu Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Ya. Sehingga Allah SWT mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ya. Sehingga Allah SWT menjadikan malaikat ini sebagai utusan Allah Rasul. Malaikat ini dikatakan sebagai Rasul yang memiliki sayap 2, 3 ataupun 4. Tetapi dalam riwayatan lain bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap yang menutup antara ufuk, ya, timur dan barat. Ini sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sehingga mereka dikatakan rusul. Ya, rusul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat memiliki kedudukan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah di antara kami selalu memiliki maqam kedudukan dan tugas masing-masing. Ini tugasnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bertanggung jawab untuk membawa arwah, ya, membawa arwah masuk ke dalam janin seorang wanita, dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, yang membawa adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga ketika Allah ceritakan tentang kisah Maryam alaihissalam, wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Maryam, ya, ketika dia mengasingkan dirinya ke Baitul Maqdis. Wattakhadat min dunim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyyah. Sehingga Maryam alaihissalam dia masuk ke dalam mihrab dan dia beribadah di dalam mihrabnya. Orang-orang dahulu mereka memiliki mihrab untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada yang mengganggunya. Maka kami utus kepada Maryam ruhan, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyyah. Maka dia berubah menjadi seorang laki-laki yang tampan, ya, basharan sawiyyah. Kemudian ketika dia bertemu dengan Maryam, maka Maryam mengatakan qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Dan aku berlindung kepada Allah, kepada Ar-Rahman, apabila engkau termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa dia tidak akan pernah, ya, melakukan perbuatan keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya Maryam, ya, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan Maryam tidak tahu bahwasanya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyyah. Bahwasanya aku ini adalah utusan Tuhanmu, utusan Allah SWT untuk memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi malaikat Jibril juga bertugas untuk membawakan ruh yang ditiupkan ke dalam janin seorang wanita. Ya, ini malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di antara tugasnya malaikat Jibril yaitu mengirim ilmu dan risalah. Ya, mengirimkan ilmu dan juga risalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbik." Ya, dialah malaikat Jibril yang telah menurunkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah dari Allah, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada malaikat Jibril dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini tugasnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di antara tugasnya malaikat Jibril alaihissalam, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara di atas langit, idza takallama Allah, ya, apabila Allah berbicara di atas langit, fa sa'iqa man fis sama', maka yang ada di atas langit mereka itu akan pingsan. Ya, fa sa'iqa man fis sama'. Wa awwalu man yufiqu minhu Jibril. Dan yang pertama kali yang bangun dari pingsannya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbah." Wahai Jibril, bahwasanya aku mencintai fulan. Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan, fa ahibbah, maka cintailah fulan tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada seluruh para malaikat, ya, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu, bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan itu. Jadi orang yang telah dicintai malaikat Jibril, dia juga mencintai malaikat Jibril. Umat Muhammad selalu cinta kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya. Sehingga orang-orang Yahudi, mereka itu membenci malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, manil ladzi ya'tika khabarus sama?" Wahai Muhammad, siapakah yang telah memberikan kabar kepadamu, kabar dari langit? Maka Nabi Muhammad mengatakan, qala Jibril. Yang memberikan kabar adalah malaikat Jibril alaihissalam. Qalu, maka orang Yahudi mengatakan, qalu wallahi lan nu'minu bika abadan. Demi Allah, kami tidak akan pernah beriman kepadamu selama-lamanya. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar dari langit melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka tidak mencintai malaikat Jibril. Mereka membenci malaikat Jibril. Ya. Kalau engkau mencintai malaikat Jibril, lan nu'minu bika abadan. Fa innahu aduwwuna minal malaikah. Karena malaikat Jibril itu merupakan musuh kami dari golongan malaikat. Sehingga Allah mengatakan, "Man kana aduwwul lillah wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang dia menjadi, ya, membenci Allah, musuhnya para malaikat Jibril, Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Bahwasanya Allah SWT merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Ya, jadi malaikat Jibril, kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai malaikat Jibril alaihi salam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik di atas langit, maka Rasulullah melihat malaikat Israfil. Ya, melihat malaikat Israfil. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada umatnya tentang bentuk malaikat Israfil yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul mengatakan, "Udzinali an atahaddats anil malak." Aku telah diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan tentang malaikat Allah. Ma baina syahmati udhunai wa atiqihi masiratu sab'ati mi'ati am. Ya, bahwasanya jarak antara daun telinganya dan pundaknya perjalanan selama 700 tahun. Sehingga Rasulullah SAW hanya melihat, ya, lehernya malaikat Israfil alaihi salam. Ya, ma baina syahmati udhunai wa atiqihi masiratu sab'ati mi'ati am. Perjalanan selama 700 tahun. Ini malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Sehingga wa'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, urusan malaikat ini urusan tauqifi yang ada dalilnya dari sunnah maupun dari Al-Quran. Selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh berbicara masalah malaikat. Ya, karena ini urusan gaib. Sehingga para malaikat itu bisa berubah menjadi seorang laki-laki. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya, maka datang seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawati sya'ri la yura alaihi atharu safar, yaitu seseorang yang dia menggunakan pakaian yang sangat putih dan juga rambut yang begitu hitam,
dan tidak terlihat dari dia tanda-tanda dia melakukan perjalanan, kemudian duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan seorang laki-laki, yaitu malaikat Jibril. Ya, berbicara dengan malaikat Jibril. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ra'aituka ma'a dahiyatal kalbi." Wahai Rasulullah, aku melihatmu bersama dahiyatal kalbi, yaitu seseorang yang bernama dahiyatal kalbi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yatakallam ma'an nabi, dia berbicara bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Awalaqad absarti?" Apakah engkau melihatnya wahai Aisyah? Qalat na'am. Iya wahai Rasulullah, aku melihatnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Zaka Jibril." Itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. "Walan tamuti hatta yuqbadha basaruk." Engkau tidak akan mati wahai Aisyah sampai kedua matamu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu banyak sering melihat malaikat Jibril, tetapi dalam harim perempuan tidak ada yang melihat malaikat Jibril kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, yang melihat langsung dengan mata kepalanya. Walad tamuti hatta yuqbadu basaruk. Engkau tidak akan mati wahai Aisyah sampai Allah ya mencabut kedua matamu. Ya, buta terlebih dahulu, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israfil, di antara tugasnya malaikat Israfil yaitu mentiup sangkakala. Allah berfirman, "Wa nufikha fis sur, fa sa'iqa man fis samawati wa ma fil ard." Tiupannya dua kali. Ya, pada tiupan yang pertama, maka apa yang ada di langit dan apa yang di bumi itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka semua makhluk yang dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala dari malaikat Israfil alaihi salam. Ini tugasnya malaikat Israfil. Kemudian malaikat Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Kunci surga dipegang oleh malaikat Ridwan. Kemudian yang memegang pintu neraka siapa? Hah? Malik. Ya, Malik yang memegang pintu neraka. Kemudian Munkar dan Nakir. Ini dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya. Dan kemudian siapa nabimu, siapa agamamu, dan siapa nabimu? Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ini pertanyaan Munkar dan Nakir yang ada di dalam alam kubur. Kemudian malaikat yang membawa arsy. Ada 8 malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, ada 8 malaikat yang mengangkat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Ada 70.000 malaikat yang setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak kembali. Ya, 70.000 malaikat. Mereka semua sedang bertasbih kepada Allah dan masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap harinya. Dan mereka tidak keluar. Setelah masuk mereka tidak keluar. Ada 70.000 malaikat. Sehingga tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat Allah kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang mencari majelis ilmu. Ya, kita majelis ilmu, di sana ada malaikat yang dia meletakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, di sana malaikatul rahmah. Ya, malaikat rahmat yang memberikan rahmatnya, yang ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian malaikat yang mencatat ucapan. Ya, mencatat ucapan khusus. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini pentingnya kita menjaga lisan. Ya, bahwasanya kita ada malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita kecuali di sana ada raqibun atid, malaikat yang
yang mencatat seluruh ucapan yang telah diucapkan, semuanya. Ya, semua ucapan dicatat oleh para malaikat. Kemudian malaikat yang mencatat perbuatan. Ya, di sana ada ucapan dan juga ada perbuatan. Sehingga Allah mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat yang mulia yang mereka mencatat, yang mereka mengetahui apa saja yang telah kalian lakukan. Ini tugasnya malaikat. Kemudian malaikat penjaga hamba. Ya, kita ini ada malaikatnya, ada penjaganya. Ya, terkadang mungkin kita mau terkena sebuah musibah, mau jatuh misalkan kecelakaan, ternyata tidak jadi. Ya, terkadang kita dilindungi oleh malaikat atau anak kecil biasanya. Di sana ada malaikatnya. Sehingga Allah mengatakan lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia menjaga dari urusannya Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh malaikat Allah. Ya, oleh karena itulah kita kalau sudah dekat dengan Allah, Allah akan perintahkan kepada malaikatnya untuk menjaga kita. Yang penting yang kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang mengaminkan hamba. Kalau aminnya kita sama persis dengan aminnya para malaikat, ghufirallah. Maka dosa kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aminnya kita bersama dengan aminnya para malaikat. Kemudian malaikat yang memasukkan ke dalam jasad ruh tadi, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat pencabut nyawa. Siapa? Malaikatul maut. Ya, malaikatul maut. Israel, bisa dikatakan Israel, ya. Malaikatul maut. Sehingga Allah mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukila bikum." Ya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa yang telah mewafatkan kalian adalah malaikatul maut yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya telah rapi, yang sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pentingnya beriman kepada malaikat Allah, harus mengenal ya tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, beriman kepada kitab Allah. Ya, kitab Allah itu totalnya ada 104. Ya, ada 104 kitab Allah. Yang kita kenal itu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Ya, menjadi 4 kitab. Dari 4 kitab menjadi 1 kitab, yaitu Al-Quran. Dari 1 kitab tersusun di dalamnya 114 surat. Dari 114 surat disusun menjadi 1 surat saja, yaitu surat Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah kemudian Allah ringkas kembali menjadi 1 ayat. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya penciptaan langit dan bumi. Mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti terjadi hari kiamat, intinya cuma 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, Rasul Allah ini jumlahnya ada 104.000. Ya. Tetapi Rasul itu jumlahnya 314 Rasul. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsusum 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kalian, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Ya, semua rasul dan nabi bukan berasal dari Arab. Yang berasal dari Arab hanya 4 rasul. Yang pertama Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Saleh alaihissalam, kemudian Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 nabi ini, ya 4 nabi dan rasul ini berasal dari Arab. Yang lainnya bukan berasal dari Arab, ya. Kemudian la nufarriqu baina ahadin bir rusuli. Ya, kami tidak membedakan siapapun dari para rasulnya. Kita mencintai rasul, kita membenarkan rasul, dan kita mengikuti rasul. Ini konsekuensi keimanan kita kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Dan katakanlah sami'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, bukan seperti ucapannya orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar tetapi kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah mendengar perintah Allah, ya kita harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana. Yaitu dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah ini sangat luas. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim,
bahwasanya amalan itu tergantung dengan penutupnya, maka ini memberikan dua konsekuensi. Yang pertama, agar orang yang dia banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak ujub dengan amalannya. Ada orang yang dia mungkin setiap hari dia ibadah kepada Allah, sehingga timbul di dalam dirinya dia merasa ujub, bangga dengan dirinya. Padahal Rasul mengatakan innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung dengan penutupnya. Dan agar yang kedua, agar orang-orang yang dia banyak maksiat kepada Allah, banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin dia jauh dari agama Allah, dia mengatakan Allah tidak akan memberikan ampunannya. Ya, ada yang demikian, dia berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah mengatakan innahu yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan memberikan ampunan seluruh dosa-dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka Rabbana. Kita meminta kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali atau 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali. Berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan tentang dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari jihad, ya pulang dari jihad perang Tabuk. Pada perang Tabuk, ya selesai pulang dari perang Tabuk, maka Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum fi sa'atil usrah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya nabi dan taubatnya para sahabat dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah padahal pulang dari berjihad kepada Allah? Perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tapi pulang dari jihad justru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika haji wada, ya selesai melaksanakan haji wada, maka Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah perintahkan kepada nabinya untuk beristighfar selesai haji wada dan menaklukkan kota Mekah. Fastaghfir, mintalah ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat hambanya. Mengapa Rasulullah SAW melaksanakan istighfar, melaksanakan taubat setelah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah biasanya orang yang istighfar, orang yang taubat itu setelah maksiat kepada Allah? Tapi ini setelah taat. Dia taubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan at-taubatu manallahu alaihim ba'da ta'ah. Bahwasanya taubat yang telah Allah berikan kepada mereka setelah melakukan ketaatan dalilun qubulit ta'ah. Ini merupakan bukti bahwasanya ketaatannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilun qubulit ta'ah. Ya, ini dalil bukti ya bahwasanya ketaatannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, masyaallah muslimin rahimakumullah, wa ilaikal masir. Nanti yang selanjutnya bisa dilanjutkan di rumah. Ya, waktunya mepet. Wa ilaikal masir. Dan kita akan dikembalikan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini merupakan milik Allah dan kita semua akan dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Bahwasanya setiap dari kalian akan datang kepada Allah satu persatu. Akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikal masir. Kalau kita yang terbiasa melaksanakan zikir pagi petang, ya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa anta subhanaka wa ilaikal masir. Ya, kalau waktu subuh wa ilaikal masir atau wa ilaikan nusyur. Nusyur atau masir? Nusyur. Ya, ketika kita selesai salat subuh, kita berzikir wa ilaikan nusyur. Tapi ketika selesai salat asar, wa ilaikal masir. Ya, perbedaan antara nusyur wal masir, ya. Al masir al maut. Masir ini merupakan kematian.
Sedangkan an-nusyur, al-hayatu ba'dal maut, yaitu kehidupan setelah kematian. Ini an-nusyur. Sehingga pagi hari kita semangat untuk bekerja, untuk beribadah, dan untuk yang lainnya. Ya karena kita bangun tidur, ya kita memiliki tenaga yang lebih. Sehingga wa ilaikan nusyur, kita nusyur, bangun. Ya, yataharrak, kita bergerak. Tetapi wa ilaikal masir, masir ketika sore hari kita sudah capek. Ya di rumah kita istirahat, ya malam sudah menjelang, ya waktunya kita tidur. Ini al-masir. Ya sehingga al-hayatu ba'dal maut an-nusyur. Ya kehidupan setelah kematian itu dikatakan sebagai nusyur. Wa ilaikal masir. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Kalla idza balagatit taraqi. Ketahuilah ketika nyawa seseorang sampai di kerongkongan, nyawa ini berjalan. Ketika dia mau keluar dari jasadnya, dia akan berjalan, ya, sampai keluar dari ubun-ubun. Idza balagatit taraqi, dan ketika nyawa itu sampai di kerongkongan, sudah waktunya lepas. Wa qila man, dan dikatakan kepadanya, raq, siapakah yang bisa meruqyahnya, yang bisa mengembalikan ruh yang sudah hampir keluar kembali ke dalam jasadnya? Allah tantang mereka. Wa qila man raq, siapa yang bisa meruqyahnya? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin ini waktunya dia perpisahan dengan dunia. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Ya, sehingga betis yang satu menempel dengan betis yang lainnya karena sakitnya sakaratul maut. Ya, ila rabbik yauma idinil masaq, pada hari ini kalian akan dipulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, pada hari ketika dia mendapati seluruh amalan kebaikannya maupun keburukannya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikal masir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Cukup sampai sini ya. Seharusnya ada lanjutannya sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana rabbana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu nanti bisa dibaca di tafsirnya Ibnu Katsir ya di rumah insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah itu tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya di atas kemampuannya. Jadi Rasulullah SAW ini sedikit faedah, sehingga Rasulullah SAW itu mendoakan kebinasaan, kehancuran bagi orang yang dia memaksakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saja, misalkan dalam keadaan safar perjalanan, dia dalam keadaan sakit, dia tetap berpuasa. Ya, ada orang yang dia mungkin malamnya ngantuk berat, dia paksa untuk qiyamul lail, dia paksakan padahal ngantuknya berat, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, sehingga Allah mengatakan wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang memaksakan dirinya, kecelakaan bagi orang-orang yang memaksakan dirinya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang memaksakan dirinya. Kemudian para sahabat mengatakan manil ladzi mutanatti'un, siapakah al-mutanatti'un? Qala man a'tallahu rukhsah wa abau an ya'khudaha, ketika Allah memberikan rukhsah, keringanan kepadanya dan dia enggan untuk mengambilnya. Ya, jadi agama Islam ini agama yang paling nikmat sudah. Ya, tidak akan pernah diberikan beban yang berat oleh Allah. Kita bisa sholat berdiri, ya kita sholat berdiri. Tidak bisa ya kita duduk, tidak bisa ya kita berbaring. Ya, kita punya harta ya kita berangkat haji. Punya harta ya kita di rumah. Ya, ngelihat TV, Ka'bah sudah. Ya pokoknya Islam ini insya Allah semuanya mudah, tidak akan pernah diberikan beban yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru manusia sendiri yang memberatkan. Ya, wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai jam berapa ini? Ya, cukup pertanyaan, silakan. Ya, monggo. Tentang puasa ya. Mau berpuasa tapi tidak mau berpuasa tetapi membayar zakat fitrah. Ya akhi, ini puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam."
Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasul mengatakan, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjal baita in istata' ilaihi sabila. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau melaksanakan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Ini Islam yang sempurna, ya. Jadi kalau ada seseorang yang dia mengingkari salah satu syariat Islam, maka dia bisa kufur, keluar dari agama Islam. Dia tidak mau menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan laqad kafartum ba'da imanikum. Engkau telah kufur setelah kalian beriman, ya. Maka berhati-hati dengan kita menolak syariat Islam. Karena ini diantara min nawaqidil Islam, diantara pembatal-pembatal keislamannya. Seseorang muda masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia sudah masuk ke dalam Islam. Tapi ingat, terkadang ada seorang yang dia keluar dari Islam tanpa dia sadari. Meskipun dia membayar zakat, meskipun dia haji, tetapi dia tidak mau menolak syariat Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dia bisa membatalkan keislamannya. Ya, maka dia harus bertaubat kepada Allah dan kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah wafatkan dia. Ya. Wallahu taala alam. Yang lain silakan. Ya. Puasa Syawal sebelum membayar hutang-hutang puasa bulan Ramadan, ya. Betul. Jadi Rasulullah sallallahu mengatakan, "Man shama Ramadhana", barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atba'a sittan minasyawal", kemudian dia mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh, ya. Ini bagi mereka yang telah menyelesaikan puasa Ramadan, ya, menyelesaikan puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Tetapi para ulama, ya, mereka memberikan rukhsah karena bulan Syawal ini hanya berada di 1 bulan saja. Sedangkan kita membayar hutang bisa di lain waktu, bisa di bulan-bulan lainnya. Sehingga kita dibolehkan untuk mendahulukan puasa Syawal kita sebelum kita membayar hutang-hutang bulan Ramadan kita. Ini rukhsahnya. Kalau memang yang lebih baik yaitu dia menyelesaikan bulan Ramadan terlebih dahulu, ya, selesai dia menyelesaikan puasa bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi kalau memang hutangnya sedikit, ya dia bayar, ya, secepatnya 1 ataupun 2, kemudian dia ikuti dengan puasa Syawal. Tapi kalau puasanya 29, 28, ya, ini nanti, ya, selesai nanti. Jadi boleh, ya, kalau memang dia mau berpuasa di bulan Syawal. Tapi Syawalnya kurang sedikit ini, ya. Insyaallah ini Rabu udah selesai, apa atau Jumat insyaallah sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Ya. Orang waktu puasa dia sakit, nggak bisa puasa, tapi dia ada orang dukun, terus bayar fidyah berapa? Allah SWT mengatakan, wa in kuntum ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah kalian mengganti puasa kalian di lain waktu, di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi tidak ada di sana membayar fidyah. Kita harus menggantinya, kita harus mengqadha'nya. Puasanya tidak bisa. Ya, kalau tidak bisa dia harus membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi dia membayar fidyah dengan 1 hari dia memberikan 1 makanan untuk orang miskin. 1 hari. Berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya 30 hari, ya dia memberikan 30 bungkus, ya, kepada orang miskin. Enggak, 1 hari 1 makanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, 1 hari 1 fidyah. Kepada 1 orang miskin. Ya. Kalau memang dia bisa melangsungkan 30 hari, ya bisa langsung 30 hari. Bisa sekalian. Atau kalau memang dia tidak mempersulit, ya setiap hari dia memberikan.
Satu hari satu bungkus, satu hari satu bungkus. Ada yang lain? Sudah pintar semua, ya, insyaallah. Oh ya, nih, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah ini sholat tepat di awal waktu, kemudian di satu sisi dia juga posisi safar, sementara dalam posisi bekerja itu kalau misalkan kita suruh untuk mungkin bisa itu yang lebih utama dikerjakan, kita dahulu pekerjaan kita di tengah safar atau kita sholat dulu. Kalau berkaitan dengan masalah safar, ya, safar di sana kita ada qasar dan ada jamak. Kita boleh mengambilnya, ya, mengambil jamaknya dan qasarnya. Lebih baik dilakukan di awal waktu, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan masalah ayul Islamil khair, bagaimana Islam yang baik. Maka Rasul mengatakan yang pertama, as-salatu ala waqtiha, ya, hendaklah kalian sholat tepat pada waktunya. Masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur. Tapi kalau memang dia dalam keadaan safar, maka diberikan kemudahan oleh Allah. Dia boleh sholat, ya, ditakhirkan atau ditakdimkan, diawalkan atau diakhirkan. Dan lebih baik dia lakukan berjamaah. Ya, kalau bagi laki-laki dia melakukan secara berjamaah. Itu yang lebih afdal. Tetap as-salatu ala waqtiha. Ya, Allah taala alam. Afwan. Cukup? Kevin. Masyaallah muslimin. Oh ya, satu lagi, silakan. Ikhtitam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW taubat setelah melakukan ketaatan. Ya, taubat setelah melakukan ketaatan. Kita yang lebih tahu diri kita sendiri. Kita orang yang banyak taat atau orang yang banyak maksiat? Ya, kalau memang kita orang yang banyak taat kepada Allah, berarti taubat kita taubat setelah melakukan ketaatan. Tetapi kalau kita banyak maksiat kepada Allah, berarti taubat kita taubat setelah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan sebagai taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini bagi orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat orang-orang yang banyak taat kepada Allah, tapi dia penuhi dengan istighfar dan taubat kepada Allah, dalilun qubulit ta'ah. Ini bukti bahwasannya ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian wahai orang yang beriman semuanya, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya, sehingga Allah selalu menggandengkan antara taubat dan falah dan keberuntungan. Ya, ini selalu Allah kaitkan. Wallahu taala alam. Cukup ya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, menambah ilmu kita dan juga menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua ini mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.